dilaporkan dari Dirpolairut Polda Banten. Terima kasih. Kontributor Berita 7 menaiki kapal operasional Ditpolairut Polda Banten yang bersandar di Mako Ditpolairut di Merak, Banten dan mewawancarai pengemudi kapal operasional Polairut. Jarak tempuh mencapai pesisir Pantai Kronjo, Tanjung Kait dan Tanjung Pasir. Jelasnya pengemudi kapal operasional Ditpolairut Polda Banten. Setelah itu kontributor Berita 7 didampingi rekan-rekan menemui Dirpolairut Polda Banten Kombes Pol Rustam Mansur SIK, didampingi Wadir Polairut AKBP Abdul Majid SHMH. Kami dari Berita 7 memberikan beberapa pertanyaan kepada Dirpolairut menjelang hari ulang tahun Polairut yang ke-70, dan memberikan pertanyaan kepada Wadir Polairut terkait tentang peredaran gelap narkoba melalui jalur air, laut. Inilah tanggapan Dirpolairut dan Wadir Polairut Polda. Baik, terima kasih Pak Dirpol Airut, Kombes Pol Mansur juga. Kami dari media Berita 7 kami ingin bertanya-tanya sedikit tentang rencana kegiatan-kegiatan menjelang HUT Korpol Airut Polda Banten yang ke-70. Jadi kami coba ingin bertanya-tanya apa saja kegiatan yang akan dilakukan di Polairut. Satu, kegiatan apa saja yang dilakukan Polairut menjelang HUT Korpol Airut yang ke-70 di Banten ini? Ya, terima kasih Bung Agus dan rekan-rekan. Pertama, itu kami bersyukur ya kita masih bisa diberikan kesempatan karena kami di sini aktivitas mandiri memang berkenaan dengan situasi pandemi COVID-19 ini. Jadi sengaja dengan aktivitas kita berikan secara mandiri, kita memperhatikan protokol kesehatan. Kaitan dengan hari ulang tahun Polairut ke-70, ya, kita melaksanakan beberapa kegiatan. Pertama, diawali dengan bakti sosial. Bakti sosial kemarin kita sudah laksanakan, kemudian juga kita melaksanakan bersih-bersih pantai. Hari ini ada yang sebagian di kantor, ada yang sebagian di pesisir pantai sana. Kemudian juga kita melaksanakan anjang sana. Anjang sana ini di kandang masuk tentu kita yang berikan sedikit perhatian lah ya pada para warga pada para senior kita yang kebetulan sudah purna. Kemudian juga nanti rencana tanggal 16 sampai dengan tanggal 20 kita melaksanakan donor darah. Ya, donor darah karena kita nanti juga dibantu oleh Satuan Brimo, kemudian Sabara Polda, kemudian Polres mengadakan donor darah. Targetannya donor darah berapa? Berapa kantong yang? Ya tentu begini, Bung Agus ya, kaitan dengan situasi juga kita sudah mengalami ini, tentu tidak ada target. Kalau masyarakat memberikan mendonorkan darahnya, kita akan terima ya, sebanyak-banyaknya. Jadi terbuka untuk masyarakat, terbuka. Jadi nanti PMI undang-undang karena beliau memang silakan nanti masyarakat. Pas pandemi ini PMI khususnya banyak membutuhkan donor darah. Iya, betul. Membantu karena Ya, betul. yang kedua peran Polairut di situasi pandemi. Jadi donor darah itu ada targetan khusus. Ya, yang pertama tentu sebagaimana kita ketahui ya Bung Agus, COVID-19 ini cukup membuat kita dan di seluruh dunia. Artinya kita baru sadar bahwa pentingnya kita untuk mengelola kebersihan. Nah, dalam hal ini tentu Polairut sebagai garda terdepan kebersihan pantai ini, kita juga membuat satgas, kita bekerja sama ya, dengan pihak BPBD. Kemarin juga kita berbagai masker. Kita juga memantau hari per hari, day by day ya. Bagaimana masyarakat yang terpapar, berapa jumlah hari ini, berapa yang kemarin dan sebagainya. Kemudian juga kita patroli kita ini kita kerahkan
untuk menghimbau, termasuknya kapal-kapal. Izin, sudah selesai, Bang? Ya. Baik, siap. Kita menghimbau kepada masyarakat untuk selalu menggunakan masker. Yang pertama jadi terkait masalah himbauan ke masyarakat, Polairo ini patroli lewat jalur laut juga untuk menyampaikan protokol kesehatan itu ya, untuk memutus mata rantai. Betul, pada saat kita pemeriksaan kapal, kita sampaikan anggota menggunakan face shield, kemudian tetap masker, dapat face shield dan sarung tangan. Protokol yang disampaikan oleh Satgas kita sampaikan juga ke masyarakat. Kalau jalur pantai yang di Polairo ini jangkauannya sampai mana ya? Dari kantor sini sampai ke Labuan atau Kita kan kita punya MOP atas unit patroli. Kemudian kita juga dapat BKO dari Mabes Polri, kapal Laksmana 7012. Kemudian kita juga mendapatkan bantuan kendali operasional kapal lagi, kapal Kenari. Kemudian kita juga unit-unit kita kapal kita ini kita sebar. Ya, Salira dan seterusnya kita gunakan untuk himbau pada masyarakat. jadi Polairo Polda Banten ini. Betul, ya. Baik, pertanyaan selanjutnya menjelang pilkada serentak itu. Ya kan tentunya ada peran dari Polairo menjelang pilkada serentak ini, apa saja yang bisa dilakukan karena ini rentan sekali terkait masalah kluster baru penyebaran COVID-19 di pilkada serentak ini. Ya, terima kasih Bung Agus. Jadi memang hari ini kalau tidak salah kita minus 26 hari lagi ya, 9 begitu ya, 9 Desember. Nah, Polairo juga berperan. Jadi kita di samping kita membantu Polres, kita juga mungkin pemetaan wilayah pesisir pantai, kemudian pulau terluar, oleh ke depan, untuk melihat kerawanan-kerawanan yang mungkin ya, artinya potensi kerawanan itu seperti apa. Kita support, kita sampaikan ke satuan sadar seperti misalnya kita juga punya kapal. Kemudian kita juga tetap memonitor kapan-kapan pilkada. Jadi sampaikan Bung Agus, betul. Jadi itulah broadcast ini harus kita laksanakan. Bahwa Pak Mendagri juga seperti itu. Jadi artinya jangan sampai nanti terjadi kluster-kluster baru akibat atau implikasi dari pesta demokrasi. Kemudian kita juga selalu mengimbau kepada anggota kita selain protokol kesehatan, kita mengimbau jangan sekali-sekali untuk berpolitik taktis. Itu yang kita ingatkan dulu. Jangan sekali-sekali, sekalipun kita di pulau terdepan, mana saja tak boleh. Itu yang kita himbau. Seperti itu. Artinya untuk rencana pilkada ini Ya. mungkin kampanye-kampanye ada dihilangkan ya. Ya kalau itu kan memang ketentuannya kita tidak bisa itu, Agus, karena itu kan sudah ketentuan dari pihak penyelenggara pilkada ya. Dari KPU Provinsi Banten ya, dan kita provinsi. Tapi antisipasinya ini ketika mungkin adalah kecolongan atau yang kecil-kecil lah mencoba nah ini ada instruksi untuk jajarannya untuk masif turun ke masyarakat memantau menjelang pilkada. Ya, itu yang saya sampaikan tadi, kita lakukan pendukung dalam hal kita nanti melibatkan Polda Banten, Kombes Pol Rustam Mansur SIK yang sudah memberikan pemaparan kepada kami. Semoga ini juga manfaat buat masyarakat karena memang Indonesia ini situasi lagi COVID-19 yang ini menjadi perhatian kita semua supaya Indonesia kembali normal, ekonomi normal, masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa. Terakhir mungkin untuk Pak Wadid, AKBP Abdul Majid selaku Wadid Polairo Banten, ini ada sedikit pertanyaan terkait masalah di situasi pandemi COVID-19 ini
media di publik banyak ini apa pergerakan narkoba yang masuk ke Indonesia. Nah ini kami coba pertanyakan di Polairut Banten ini ada nggak antisipasi untuk pergerakan narkoba melalui jalur laut? Itu mana? Mohon izin Pak Dir. Ya. Jadi sesuai arahan Pak Direktur Polairut Polda Banten, kita punya agenda dalam rangka pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba itu. Yang pertama, kita akan membentuk Satgas Harkam-Tipmas di perairan ya. Nah ini kita akan bekerja sama ya dengan lembaga swadaya masyarakat atau dengan organisasi kemasyarakatan ya, sebagai agen informasi. Nah itu atau sebagai pemeliharaan keamanan. Nah kalau untuk pemeliharaan keamanan memang kita punya agenda kegiatan dengan Satgas Harkam-Tipmas ini, terutama dengan PHRI. PHRI ini kan mengelola wisata di perairan ya. Nah di situ dengan Dinas Pariwisata juga, di mana mereka juga kan sudah punya lajar penyelaman pantai. Nah kita akan kita tingkatkan, kita event untuk melakukan pembinaan terhadap mereka sehingga ya ke depan akan lebih sinergi antara Direktorat Polairut Polda Banten dengan komunitas-komunitas penyelamat pantai, sehingga kita akan merasa terbantu dalam rangka pengamanan pantai itu, karena kita personel itu kan terbatas ya jumlah kekuatannya. Tapi kalau dibantu dengan Satgas di perairan itu ya kita akan menambah kekuatan untuk pelayanan ke masyarakat. Kemudian kalau untuk masalah Polairut itu ya, jadi kita saling mendukung gitu kan. Kita punya sarana, mereka juga punya anggaran ya. Kita sama-sama ya, untuk melakukan kegiatan patroli perbatasan, baik antara perbatasan Jawa Barat dengan Banten, Banten dengan Jakarta, termasuk dengan Lampung. Itu kita akan upayakan secara maksimal. Mudah-mudahan kegiatan-kegiatan ini bisa membuahkan hasil ke depannya. Itu saran dan petunjuk dari Pak Direktur Polda Banten itu. Terima kasih. Jadi kami pertanyakan karena emang kami sebagai masyarakat di situasi pandemi COVID-19 ini semua tertuju terkait masalah penanganan COVID, termasuk sosial di masyarakatnya. Nah, ini jangan sampai situasi seperti ini dimanfaatkan oleh bandar-bandar itu untuk meracuni masyarakat. Betul. Makanya kami pertanyakan itu. Dan alhamdulillah kalau emang di Polairut ini jadi bukan hanya sosialisasi tentang 3M protokol kesehatan, cuma antisipasi supaya narkoba itu tidak masuk ke Indonesia, khususnya di Banten. Mungkin kata penutup untuk Pak Dir dan Pak Wadir. Jadi menjelang HUT 70 ini dengan menjelang pilkada ini apa himbauan ke masyarakat? Ya, yang pertama tentu saya selaku Direktur Kepolisian Perairan dan Udara Polda Banten mengimbau kepada masyarakat, mari kita sama-sama untuk menjaga kesehatan ya. Dengan cara apa? Terutama di saat pandemi seperti ini. Sekalipun memang vaksin sudah mulai ada, tetapi paling tidak kita tetaplah menjaga kesehatan. Di antaranya itu tadi aktivitas kita di luar ya cuci tangan, jangan lupa juga masker, kemudian jaga jarak. Ini salah satu bentuk kita kan jaga jarak. Bukan kita tidak percaya dengan Bung Agus dan rekan-rekan juga. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, rekan-rekan masyarakat sekalian, saat ini kan kita masuki tahapan-tahapan pilkada. 9 Desember nanti kita akan melaksanakan pemilihan kepala daerah. Tentu ini pesta demokrasi. Ya, pesta demokrasi. Namanya pesta ya kita harus sama-sama bergembira. Kita bergembira, kita mendukung, silakan tentukan pilihan ya, tetapi tetap jangan lupa protokol kesehatan. Pada saat kita mencoblos, perhatikan. Pada saat kita datang di tempat lokasi pemilihan, ya perhatikan protokol kesehatan.
Yang ketiga tentu di usia kami yang ke-70 ini kami juga kita bergembira, kita mendukung, silakan tentukan pilihan ya, tetapi tetap jangan lupa protokol kesehatan pada saat kita mencoblos, perhatikan. Pada saat kita datang di tempat lokasi pemilihan ya perhatikan protokol kesehatan. Yang ketiga tentu di usia kami yang ke-70 ini kami juga mohon doa kepada masyarakat semua kiranya Polairut ini mampu memberikan pelayanan yang terbaik pada masyarakat, khususnya masyarakat di pesisir pantai Polda Banten, wilayah Polda Banten ini. Yang terakhir, tadi sebagaimana disampaikan Pak Wadir, ya narkoba ini tentu musuh bersama. Ya, narkoba ini artinya crime without victim, kejahatan tanpa korban. Jadi oleh karena itu kita semua, bukan hanya dari Polair atau dari TNI Polri atau BNNK kabupaten kota, bukan, masyarakat semua. Ya, masyarakat semua harus ikut terlibat di situ. Ya, laporkan kepada kita kalau ada dugaan mafia ataupun barang-barang yang telah itu pesan dan dapat terakhir. Baik, terima kasih Pak di Polairut. Terakhir untuk Pak Wadir, satu pesan pendek untuk masyarakat. Ya udah cukup lah dengan Polairut. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Kami selaku dari media Berita TV Online sudah diberikan ruang dan waktu kesempatan untuk wawancara sedikit terkait masalah menjelang HUT 70 Polairut dan menjelang pilkada. Terima kasih waktunya.